Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, kita untuk pertemuan kali ini membahas tentang review pembelajaran kita, terutama untuk bab 1 dan bab 2. Yang pertama kita pahami di bab 1 adalah tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa pahami nama-nama kitab. Ya, yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya, dengan ajarannya yang paling kita pahami adalah dengan istilah 10 hukum ataupun 10 firman. Lalu yang kedua adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ya, yang berisi nyanyian-nyanyian dan pujian-pujian yang terdiri dari 150 surat. Dan ini bisa dilihat di konsep nyanyian-nyanyian hati dan pujian-pujian terhadap diri sendiri, raja-raja, ataupun kepada masyarakat umum. Lalu yang ketiga disebut dengan kitab Injil. Ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, dengan konsep adalah bagaimana memuat sejarah kehidupan Nabi Isa, ya, yang menurut versinya ini ditulis kepada 4 versi paling tidak, ya. Ada versi dari konsep Matius, Markus, Lukas, dan Yahya ataupun Yohana. Kemudian yang keempat adalah kitab Al-Quran. Ini terdiri dari 114 surah, 6.236 ayat, ya kan? Kemudian 30 juz, dan yang terakhir adalah surah Al-Maidah ayat ke-3. Kemudian anak sekalian, perlu dipahami lagi berbicara tentang saja'ah. Saja'ah adalah diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan. Ya, ini juga bisa dilihat di dalam surah Al-Imran ayat ke-139. Kemudian anak sekalian, kejujuran ini ada beberapa hal yang mesti dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan, karena kejujuran ini akan menghasilkan kepercayaan ataupun keyakinan dari orang lain. Dan kebalikannya adalah dusta atau bohong. Ini yang menjadikan orang lain tidak percaya atau tidak yakin dengan apa yang kita ucapkan ataupun yang kita perbuat. Kemudian anak sekalian, jujur bisa membuahkan ketenangan dalam hati, senang. Sedangkan ketika kita berbuat kebohongan akan menimbulkan rasa was-was, gelisah, gundah gulana di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena takut akan kebohongan kita tadi akan terbongkar dan akan menjadikan masalah buat kita ataupun bagi orang lain. Kemudian kejujuran menurut tempatnya itu, ya, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah kejujuran dalam niat ataupun kehendak. Ya, artinya bagaimana memotivasi bagi setiap gerak langkah seseorang, bagaimana ketepatan antara niat dan hajat yang ia inginkan. Kemudian yang kedua, jujur dalam ucapan, artinya memberitakan sesuatu informasi adalah sesuai dengan realita yang terjadi, bukan mengada-ada atau dalam istilah sekarang disebut dengan istilah hoax, memberi informasi berita yang palsu atau mengada-ada. Kemudian yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan, ya, artinya seimbang antara lahiriah dan batiniah, antara ucapan dengan perbuatannya itu sejalan, tidak bertolak belakang atau berbeda antara amal lahiriah dengan batiniahnya. Oke, anak-anak sekalian. Kemudian yang terakhir, bagaimana hikmah perbuatan jujur itu atau manfaatnya? Nah, yang pertama, perasaan enak di hati dan ketenangan jiwa. Ketika tidak jujur, hati tidak tenang, perasaan tidak baik, ya kan? Kemudian yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup ketika ada kejujuran. Ketika kita senantiasa berdusta, membohongi orang, menipu, ya, akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan kita.
Kemudian akan selamat dari azab dan bahaya, jelas, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian bisa membawa kepada kebaikan, dan yang jelas dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Oke, anak-anak sekalian, ini saja bagian dari review kita di bagian pertama ini. Dan ingat anak-anak sekalian, satu hal, mudah-mudahan kita senantiasa mampu untuk berperilaku jujur, kemudian kita mampu untuk mengimani daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 4 tadi. Satu hal pesan saya, ingat, jangan lupa sholat. Sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Demikian saja. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.